Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena COVID semua turun, termasuk harga buku turun 10%. Semangat baca buku mesti naik 100%. Kisah saat maut menjemput turun 10%. Tanya jawab umroh 66. 99 tanya jawab salat. Nah, 37 masalah populer. Ini yang soft cover, yang sampul tipis. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan membaca kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Qala asy-syarih rahimahullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, wa imma bi qaulin, murtadnya itu karena ucapan. Saya nggak percaya sama ajaran Islam itu relevan untuk zaman milenial. Itu kafir karena ucapan. Ma'atiqadin, dengan keyakinan. Misalnya dia mengisi seminar untuk menunjukkan bahwa dia liberal, maka dia mengeluarkan ini hukum waris ini nggak sesuai lagi untuk sekarang. Berarti mengingkari salah satu hukum Allah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ma'itiqadin, dengan keyakinan. Au inadin, permusuhan. Au istihza'in, atau mengolok-olok, mengejek ajaran Islam. Wa tafsilu dzalika fi kutubil furu'. Detailnya bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih. Wa qad istaufaituhu 'ala al-madhahibil arba'ati. Sudah saya bahas lengkap, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, menurut 4 mazhab dalam kitab saya Al-I'lam bima yaqta'ul Islam. Fanzurhu, lihat, in aradta an taqifa min hadzal babi ala ghara'ibil furu' wa bada'i'it tahqiq wal istinbat. Baca buku ini, perhatikan baik-baik, karena situ ada pembahasan yang unik dalam masalah furu', hukum cabang-cabang hukum fikih. Bada'i' tahqiq, penelitian yang begitu detail, wal istimbat, pengambilan hukum yang amat sangat menarik. Wa idza hakamna biriddatihi, kalau kita tetapkan bahwa dia murtad, biwahidin min hadhil madhkurati wa nahwiha, dengan salah satu dari ini, dia murtad karena ngejek, dia murtad karena keyakinan, dia murtad karena memusuhi Islam, dia murtad karena ucapan, hakamna biha batinan wa in kana musaddiqan biqalbihi, maka kita hukumkan dia murtad walaupun dalam hatinya dia percaya Islam. Berdasarkan indikasi dari seminar-seminar Anda dan buku-buku Anda, makalah-makalah Anda, maka hakim memutuskan bahwa Anda murtad. Pernah enggak itu terjadi di zaman modern? Pernah. Di Mesir, namanya Nasr Hamid Abu Zaid. Buku-bukunya, lalu kemudian datang Syekh Abdul Sabur Syahid, dosen di Darul Ulum Universitas Kairo, bawa ke pengadilan, bersaksi, maka dihukum kafir. Sebelum itu Farak Fodah mengatakan syariat Islam tidak relevan. Bersaksi seorang ulama, Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Qardawi, diputuskan pengadilan kafir. Kalau sudah kafir, otomatis fasakh dengan istri, pisah. Karena dia yang tak tahan tinggal di Mesir, Farak Fodah mati, dibunuh orang, bukan dibunuh pengadilan. Nasir Hamid Abu Zaid lari ke Belanda, sampai di Belanda diangkat jadi dosen, istrinya ikut pindah, sudah mati juga. Farak Fodah sudah mati, Nasir Hamid Abu Zaid pun sudah mati. Jadi ini cerita, ini bukan cerita itu dulu, enggak, zaman sekarang pun ada.
Jadi bukan diputuskan Ustadz di ceramah masjid, bukan. Dibawa ke pengadilan. Pengadilan yang memutuskan. Li'anna malhazal ikfari biha dilalatuha. Karena yang diperhatikan masalah kafir ini adalah dilalah. Kandungan dari kalimatnya itu. Dilalahnya itu. Imma ala adamil linqiyadil batin wa imma ala takdzibis syara'. Bisa dilihat dari karena tidak kepatuhannya secara batin atau karena dia mendustakan syariat Islam. Wakilahuma kufrun, dua-duanya kafir. Wa in wujida fil qalbi tasdiqun kama marra dzalika. Meskipun dalam hatinya ada percaya. Kama marra dzalika mustawfin fi bahsil iman. Sebagaimana yang sudah dibahas lengkap dalam pembahasan iman dalam hadis mahwal Islam, mahwal akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan pada hadis Jibril alaihissalam. Sudah kita bahas sebelumnya. Wala yadkhulu fit tariki lidinihi intiqalul kafiri min millatin ila ukhra. Adapun non muslim kutu loncat pindah dari agama ini ke agama ini, pindah ke agama ini ke agama ini, tapi bukan agama Islam. Tidak termasuk. Jadi nggak bisa dibawa ke pengadilan. Pak Hakim ini pindah, ini murtad. Murtad dari mana? Kata Pak, ini murtad. Kata jaksa penuntut. Kamu murtad? Iya. Dari agama Islam? Enggak Pak Hakim. Dari agama anu. Oh nggak bisa, nggak masuk. Itu terserahlah. Wa min sama li'anal kalama fil muslim. Karena ini pembahasannya tentang seorang muslim kama marra sebagaimana sudah dibahas. Wa min thamma kana al-asahhu indana, maka menurut pendapat al-asah menurut kami mazhab Syafi'i annahu la yuqtal, dia tidak dihukum mati. Bal yablughu ma'manahu. Akan tetapi dia sampai kepada tidak dibunuh, aman. Summa yusiru kaharbin in zafarna bihi. Dia seperti kafir harbi. In zafarna bihi, kalau kita bisa menangkapnya. Qatalnahu in lam yaslam. Dibunuh kalau dia tidak menyerah, karena kafir harbi. Tapi kalau dia au yubazzil jizyatan, atau dia bayar jizyah. Jizyah itu pajak. Pajak aman di negeri Islam. Namanya jizyah. Wa ufhimal hadisu, dipahami dari hadis ini wujuba qatlil murtaddati kal murtad. Perempuan yang murtad sama seperti laki-laki murtad. Wa huwa madhhabus Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa katsirin. Begitu menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i dan banyak ulama lain. Wa yusarrihu bihi khabar. Itu terlihat jelas dalam hadis man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang merubah agamanya, bunuhlah dia, hukum mati. Itu tidak ada pengkhususan hanya laki-laki saja, enggak. Perempuan juga kalau murtad, pancung kepala. Wa da'wa takhsisihi bi ghairiha la dalila 'alaiha. Kalau ada yang mengatakan hadis ini umum, lalu dikhususkan laki-laki saja, perempuan enggak masuk, enggak ada dalilnya. Wala nazra li kauniha la man ata fiha fala yukhsha minha i'anatal harbiyin. Tidak bisa dilihat kenyataan misalnya dia itu dikhawatirkan menolong orang kafir harbi li'annahu manqudun binahwi a'ma au harim, karena dia tidak membahayakan seperti orang buta dan orang tua renta. Orang buta tak membahayakan, orang tua renta. Ada yang mengatakan dia nggak perlu dibunuh karena dia tidak dikhawatirkan menolong orang kafir harbi, karena dia ya nggak ada gunanya, nggak ada manfaat. Buta sama seperti orang buta atau orang tua renta. Nggak bisa itu dijadikan dalil pengkhususan. Pokoknya kalaupun murtad laki-laki tetap
dihukum mati. Laki-laki perempuan sama. Oke, kalimat berikutnya al-mufariqu, memisahkan diri. Apa maksud memisahkan diri sini? Biqalbihi, memisahkan diri dengan hatinya. Hatinya enggak lagi sama kita. Enggak sama kita lagi, enggak sama umat Islam. Wa i'tiqadihi, dengan keyakinannya. Keyakinannya tak sama lagi dengan kita. Au bi badanihi, atau badannya. Nyebrang dia ke pasukan musuh. Walisanihi, atau lisannya, dari gaya ngomongnya. Lil jama'ati, memisahkan diri dari jamaah. Al-ma'hudin, yang sudah berjanji. Berjanji sumpah setia membela Nabi, membela ulil amri, menghadapi orang kafir. Jama'atil muslimin, jamaah kaum muslimin. Imma binahwi bid'atin kal khawarijil mu'taridina laha. Misalnya seperti perbuatan orang khawarij yang menentang kita. Awil mumtani'ina min iqamatil haqqi alaihim al-muqatilina alaih. Atau orang-orang yang tidak mau menegakkan kebenaran. Wa imma binahwi baghiin, seperti kelompok yang melawan ulil amri. Au hirabatin, atau kelompok hirabah. Hirabah ini merampok dengan membunuh. Ausiyalin, siyalin ini artinya orang yang muadin, musuhi dengan sikap kekerasan ekstrim. Au adami zuhuri syiaril jama'ati fil faraid, tidak memperlihatkan syiar jamaah dalam hal fardu, salat, itu syiar jamaah. Dia sudah meninggalkan syiar-syiar jamaah yang wajib. Fakullu haula tahillu dima'uhum, mereka ini halal darahnya. Bimuqatalatihim min ajli annahum taraku dinahum kal murtad, mereka ini halal darahnya dengan diperangi karena mereka meninggalkan Islam. Mereka sama macam orang murtad. Lakinnahum yufariqunahu, akan tapi mereka ini diperlakukan beda. Bi annahu baddala kullad din, karena mereka ini mengganti semua agama. Wa haula baddalu ba'dahu wa in kana kullun minhu wa minhum mufariqan lil jamaah. Kalau yang ini mengganti semua agamanya, kalau yang ini mengganti sebagian agamanya. Tapi mereka sama-sama mufariqan lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah. Yang dimaksud jamaah di sini jamaah kaum muslimin. Jadi hadis ini tak bisa nanti dipakai, Ustadz gimana si anu? Itu sudah laisa minna, sudah keluar dari jamaah kita. Padahal maksudnya pindah dari jamaah An-Nur ke jamaah Taqwa. Nah, itu tak bisa. Ini maksud keluar dari jamaah di sini, keluar dari Islam. Fa'ulima, dapat diketahui anna baina tarkid din min aslihi, meninggalkan agama Islam dari dasarnya, wa mufaraqatil jama'ati umuman wa khususan mutlaqan, dengan memisahkan diri dari jamaah secara umum dan khusus secara mutlak, li'annahu yalzamu minal awal as-tsani wala aks. Kalau yang pertama itu pasti akan jadi yang kedua, yang kedua belum tentu jadi yang pertama. Maksudnya Pak Ustadz, orang yang murtad pasti memisahkan diri dari jamaah, dan orang memisahkan diri jamaah belum tentu murtad. Wa baina tarkihi la min aslihi, adapun orang yang meninggalkan Islam tidak dari dasarnya, wa mufaraqatil jama'at tasawi li'annahu yalzamu min ahadihim al-akhar wa anna hadzal qismus salis, ini bagian yang ketiga. Ini maksud saya at-tarika lidinihi, orang yang meninggalkan agama Islam. Al-mufariqa lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, bi'tibari ma qararnahu fih, sebagaimana yang sudah kami bahas. Syamilun lima adal qismainil awwalaini min kulli man jaza qatluhu katarikis salah, masuk dalam kategori dua kelompok pertama yang melampau batas. Jaza qatluhu, maka mereka ini halal dibunuh.
katarikis shalah, seperti orang yang meninggalkan sholat karena ingkar. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena malas, itu orangnya fasik. Tapi kalau ingkar, kafir, bisa murtad. Au qitaluhu syar'an, diperangi secara syar'an bisyurutil muqarrarati indal fuqaha, dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan menurut para ulama fikih. Wa annal hasra fil hadithi haqiqiyun, batasan pada hadis ini batasannya hakiki. Idz la yushaddu anhu syai'un bimulahadhati ma qararnahu, tidak la yushaddu anhu syai'un bimulahadhati ma qararnahu fastafidhu wa rudda bihi ala man za'ama annal hasra huna ghaira haqiqi. Ini membantah orang-orang yang mengatakan bahwa pembatasan di sini adalah pembatasan yang bukan hakiki. Lawan dari hakiki majazi, kiasan. Fa in qulta, kalau kau katakan, jadi yaridu alaihi khabar, ada hadis berbunyi begini dalam Sunan Abi Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas. Uqtulul fa'il, bunuhlah pelakunya, ai homo, yang homo, wal maf'ul, dan korban homo. Nah, tadi katanya kan yang 3 itu kan batasan hakiki. Ini kok ada tambahan lagi, berarti 4 dong. Tadi kan katanya di awal itu yang halal darahnya 3. Pembunuh dihukum mati, pezina lempar batu sampai mati, kemudian orang yang murtad juga dihukum mati. Berarti yang 3 itu angka nominal 3, nggak ada tambahan. Iya. Nah, ini ada tambahan lagi. Kalau kamu menangkap LGBT, homo, bunuhlah pelakunya dan korbannya. Wa akhadha bihi katsirun, banyak ulama yang mengambil pendapat ini. Kamalikin, seperti Imam Malik, wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, faqalu innal liwat, sesungguhnya homoseksual, yujibul qatla, wajib hukum mati, bikulli halin, bagaimanapun kondisinya, alal muhsani wa ghairihi, baik yang sudah nikah maupun belum nikah. Ada anak lajang ketangkap homo, hukum mati. Ada orang sudah nikah homo juga, mati juga, menurut pendapat Imam Malik dan Ahmad. Kultu, jawaban saya. Nah, ini bantahan. Jadi ceritanya ini bantah membantah nih. Katanya yang wajib dihukum mati itu cuma 3 saja. Ya. Terus nih kok ada tambahan lagi, yang homo dihukum mati juga. Kultu, jawaban saya, la yaridani lidukhulihima fi zani. Itu dianggap, hadis ini dianggap enggak berdiri sendiri karena masuknya ke dalam kategori zina. Jadi homo itu kategorinya zina. Lidukhulihima fi zani, dia masuk kategori zina. Id hadduz zani syar'an indana yashmiluhuma kama yashmilur rajul wal mar'ah. Maka hukum hudud zina secara syariat Islam menurut kami, maksudnya menurut mazhab Syafi'i, itu yasmiluhuma, masuk juga si homo tadi, 2 orang homo pelaku sama korban itu. Yasmilur rajula wal mar'ah, sama juga. Laki-laki dengan perempuan zina, laki-laki dengan laki-laki masuk ke situ. Wahin fahina izin, jika demikian fayustafadu min hadzal hadis ishtiratul ihsan fihi ma. Oleh sebab itu, maka dalam kasus homo pun yang dihukum mati disyaratkan juga laki-laki yang sudah menikah. Sudah menikah, dia ada istrinya, ada anaknya. Terus homo juga dia lagi, ACDC. Nah, itu hukum mati. Wa nahnu naqulu bihi fil la'id. Itu kami pendapat kami dalam mazhab Syafi'i itu berlaku pada laid, pelaku homo. Amal malutu bihi, adapun korban homo, korban dia, fala yuqtalu indana mutlaqan, maka tidak dihukum. Anak-anak penjual koran loper tidur di stasiun kereta, datang homo malam-malam memperkosanya, masa dibunuh juga? Maka dalam mazhab Syafi'i amal malutu bihi fala yuqtalu indana mutlaqan. Korban homo tidak dihukum mati. Idz la yutasawwarul ihsan minhu bil fardil malutu bihi.
listihalati ibahatihi binikahin sahihin. Karena tak dapat tergambar, tak bisa digambarkan ihsan minhu bil farjil malut bihi. Listihalati ibahatihi binikahin sahihin. Karena andai dia menikah sahih pun tetap juga tak boleh. Wa dhihabu jam'in ila qatli man tazawwaja. Wa dhihabu jam'in. Adapun ijma' mengatakan man tazawwaja zaujata abihi. Siapa yang menikahi istri bapaknya. Bapaknya punya istri, mak tirinya, dinikahinya, maka itu hukum mati walau ghairu muhsan, walaupun dia belum nikah. Wa qatlis sahir, wa qatlis sahiri, tukang sihir, tukang santet, black magic, tukang tuju, itu juga dihukum mati. Wa man wati'a bahimatan, berhubungan kelamin dengan binatang. Wa syaribal khamri fil mar'atir rabi'ati, fil marratil rabi'ati, minum khamar untuk yang keempat kali. Minum pertama cambuk, minum kedua cambuk, minum ketiga cambuk, ketangkap minum keempat, hukum mati. Wa ghairi dzalik, DLL. La yaridu alaina li'annahum istanadu fi dzalika ila ma la taqumu bil hujjah min haditsin dhaif. Ini dalam mazhab kami enggak ada. Siapa yang nikah dengan istri bapaknya hukum mati, tukang sihir hukum mati, hubungan dengan binatang hukum mati, minum khamar hukum mati. Ini membantah. Nah, ini berarti tambahan dari yang tiga tadi. Dijawab sama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini dalam mazhab kami enggak ada katanya. Li'annahum, mereka mazhab selain mazhab Syafi'i melakukan hukum ini istanadu fi zalika ila ma la taqumu bihil hujjah. Dalil mereka itu hadis dhaif. Hadis dhaif enggak bisa jadi dalil hukum. Au mansukh, atau dalilnya hukumnya sudah mansukh, delete, cancel, terhapus. Au mahmulin alal mustahil, atau ada mengandung makna lain. Bidalail ukhar muqarraratun fi mahalliha, dengan dalil-dalil lain yang ditetapkan pada tempatnya masing-masing. Jadi kesimpulannya dalam mazhab Syafi'i yang dihukum mati itu cuma 3. Pembunuh, pezina sudah nikah, dan murtad. Lain dari itu tidak dihukum mati. Selesai. Walam, lam lidinihi, itu artinya apa? Lam lidinihi wa ma ba'dahu mazidatan lit ta'kid wa taqwiyah. Itu untuk menguatkan kalimatnya. Li ta'addi taraka, taraka meninggalkan, faraqa memisahkan, taraka lidinihi meninggalkan agamanya. Li-nya di situ untuk menekankan. Faraqa mufariqu lil jamaah. Lil wa nahwi ismi fa'ilihima ilal maf'ul bila wasitah, seperti isim fa'il kepada maf'ul objek tanpa perantara. Wal wastisna al awwalaini minal muslim zahirun, pengecualian 2 dari muslim jelas. Li'annahuma haitsu lam yastahilla la yunafiya al islam. Wastisna usalis al muzil lil islam minhu innama huwa bi'tibari annahu kana musliman qablu, fa fihil jam'u baina haqiqatihi wa majazihi wa huwa jaiz, wa qubilat taubatuhu, taubatnya diterima, khilafan li jam'i dunahuma lianna qatlahuma bi jarimatin madat fala yakun talafiha bi khilafihi fa innahu li wasfin qa'imin bihi halan wa huwa tarkuhu lidinihi fa bi'audihi ilaihi intafa dzalikal wasfu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimun. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa huwa minal qa'idil khatirah. Hadis ini mengandung makna kaedah yang amat sangat khatir, danger. Li ta'alluqihi bi akhtaril asya, karena terkait dengan yang paling berbahaya. Apa itu? Wa huwa dima, nyawa orang.
Salah hakim memutuskan nyawa orang. Wa bayani ma yahillu minha wa ma la yahil. Penjelasan tentang mana yang halal, mana yang tak halal. Maka berat nih hadis ini. Wa annal asla fiha al-ismah. Hukum asalnya terpelihara. Nyawa dipelihara, darah dipelihara, tak boleh ditumpahkan. Wa huwa kadzalika aqlan. Demikian menurut akal. Li'annahu majbulun ala mahabbati baqa'is suwar al-insaniyah al-makhluqah fi ahsani taqwim. Karena hukum dasar asal manusia ini ingin tetap kekal sebagai manusia dalam bentuk yang sempurna. Saya ingin menjadi manusia tetap kekal dalam bentuk yang sempurna. Enggak ingin tiba-tiba kepala diputuk gara-gara salah keputusan. Wa syar'an huwa zahirun. Secara syariat Islam jelas, walau lam yakun min wa'idil qatil illa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Man a'ana ala qatli muslimin, siapa yang menolong orang lain untuk membunuh seorang muslim bisyatri kalimatin, walaupun setengah kata, laqiyallaha ta'ala maktuban baina aidaihi, maka tertulis di keningnya ayisun min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Saya kalau disuruh bersaksi dalam masalah ini ngeri-ngeri sedap juga nih. Karena kalau sempat salah kita, di akhirat tertulis di kening ayisun min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau ada orang mau membunuh, kita ikut-ikutan, hati-hati. Wa qad ajma'al muslimun, ijma', konsensus, sepakat umat Islam, alal qatli bi kulli wahidatin min hadhil khisalis salasah. 3 orang ini wajib dibunuh. Pembunuh mati hukum pancung, berzina sudah nikah mati lempar batu sampai mati, murtad pancung sampai mati. Wa marra fi khabar umirtu an uqatilan nasa. Sebelumnya sudah kita kaji hadis tentang aku diperintahkan untuk berjihad. Anna hadzal haditsa mubayyinun li haqqil Islam al-madhkur fi. Hadis ini penjelasannya. Li'anna al-ismata tsabitata liman nataqa bisyahadatain. Karena orang yang bersyahadat maka dia ismah, terpelihara nyawanya, terpelihara hartanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam, maka dia ismah, terpelihara. Innama tura'a madamat lam tuhtak. Dia terpelihara selama dia tidak merusaknya. Kalau dirusaknya dengan murtad, maka halallah darahnya ditumpahkan. Wahid kuha innama yatahaqqaqu bi ahadi hadhihi thalatha al-madhkurah fi hadzal hadis. Bagaimana ismahnya, terpeliharanya itu bisa rusak? Karena dia membunuh, rusak terpeliharanya. Karena dia berzina, rusak. Kalau dia murtad, rusak. Proteknya itu rusak. Wa marra fi syarhi dzalikal hadis bayanu dilalatihi ala qatli tarikis salati kaslan. Sudah dijelaskan dalam penjelasan hadis sebelumnya, penjelasan tentang orang yang meninggalkan salat karena malas. Wa marra qariban anal qisma tsalitsah huna yashmiluhu wa illam naqul bi kufrihi. Kemudian ada lagi orang yang tidak dihukum kafir, wa huwa ma alaihi aktsarul ulama. Begitu menurut pendapat ulama. Fandafa'a za'mu anna hadzal haditsu yufidu adama qatlihi. Yufidu adama qatlihi. Maka tertolaklah pendapat orang yang mengatakan dia tidak dibunuh. Wa qala aqalluhum bi kufrihi. Wa atala Ishaq fil intisari lahu wa iradil adillah alaihi bima yarudduhu annaha jami'uha mahmulatun alal mustahil jam'an bainal ahadis. Akan tetapi Imam Ishaq Ibnu Rahawayh memberikan argumentasi bahwa kata beliau hadis ini jam'an bainal ahadis, setelah digabungkan beberapa hadis ditarik kesimpulan, kata dia mahmulatun alal mustahilli. Kalau orang itu ingkar, maka halal darahnya. Tapi kalau tak ingkar, maka tak halal. Orang yang fasik itu tidak dihukum pancung. Hukumnya apa? Ta'zir. Hukum ta'zirnya apa? Ya musyawarah ulil amri.
Ini ada orang nggak sholat, ditanya sama hakim, kok nggak sholat kenapa? Percaya sholat itu wajib? Percaya Pak Hakim. Kamu ngejek-ngejek sholat? Enggak Pak Hakim. Kenapa nggak sholat? Malas aja Pak Hakim. Nah, musyawarah lah Hakim. Gimana nih hukumannya? Ya udah kita cambuk aja Pak Hakim. Berapa kali? Ya sampai mati lah. Nah, jangan. Hukum takzir itu nggak sampai mati. Yang beri efek jerak aja. Wa yu'ayyiduhu annahu sahha fi sunnati. Ada hadis sahih itlaqul kufri ala ma'asin katsiratin. Orang yang banyak melakukan maksiat disebut kafir. Kaingkari nasab. Seperti orang yang mengingkari nasab, wa qitalil muslim, seperti orang membunuh orang, memerangi orang muslim. Sibabul muslimi fusuqun. Mencaci maki orang muslim itu fasik. Wa qitaluhu kufrun. Memerangi orang muslim itu kafir. Saya misalnya punya pasukan nih, karena kalah main bola, lalu saya katakan serang, walaupun tidak mati mereka, babak belur, itu perbuatan nyerang itu kafir. Apakah kalau saya serang satu kampung, serang, itu kan memerangi orang muslim tuh. Qitaluhu kufrun, memerangi orang muslim itu kafir. Apakah yang dimaksud itu kafir keluar Islam atau ada takwilnya? Ittafaqal kullu ala ta'wiliha, ditakwil. Kafir apa maksudnya di situ? Bukan kafir keluar dari Islam. Kufur nikmat. Lima dzakarnahu fakadza ma warada fi tarikis shalah. Begitu juga dengan orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat itu kafir. Lihat dulu, dia meninggalkan sholat itu karena ingkar atau karena malas. Kalau karena malas fasik, tapi kalau ingkar kafir. Kafir keluar dari Islam. Wa za'mu imtiyaziha bi khususiyat la yamna ma qulna. Adapun pendapat orang mengatakan ini khusus, maka ini tidak menghalangi pendapat yang sudah kami katakan, li'annahu mujibut ta'wili, karena memang mesti ditakwil. Takwil itu apa Pak Ustaz? Mengalihkan satu makna ke makna lain, itu arti takwil. Al-jam' bainal adillah al-muta'aridah fi shalah wa ghairiha. Kombinasikan dalil-dalil yang terkait dengan salat dan dalil-dalil lain. Falam yakun hina izin liftiraqiha min ghairiha ma'nan yujibuhu. Maka setelah dilihat hadis-hadis itu tidak ada yang mewajibkan membunuh orang enggak sholat, hanya enggak sholat tiba-tiba, enggak, mesti dibedakan enggak sholat karena malas atau enggak sholat karena ingkar. Wa fi qatlihi iskal, membunuh orang seperti ini nih iskal, problem. Kenapa? Li imamil haramain dzakarahu ba'dus syurah. Ada satu pendapat Imam Haramain, disebutkan beberapa ulama yang menjelaskan hadis ini. Wasaqa fihi ma lam yataharrar minhu jawab. Wal iskal annahu la yuqtal illa ba'da khuruji waqtil jam'i. Kalaupun mau dibunuh juga katanya, dia tidak dibunuh kecuali setelah keluar waktu jamak. Jadi misalnya enggak sholat zuhur, itu enggak boleh langsung bunuh. Tunggu keluarnya waktu jamak, karena boleh jadi nanti dia jamak takhir. Kok kenapa nggak sholat zuhur? Saya jamak takhir. Oke, kami tunggu ya asarnya. Bi an yuakhira zuhra, karena boleh jadi dia mentakhir sholat zuhur 5 ba'dal ghurub wal maghrib 5 ba'dal fajri. Wahina idzin yasiru qada, maka sholatnya jadi sholat qada. Wa huwa la qatla bihi. Maka yang seperti itu la qatla bihi, tak bisa dibunuh kalau karena dia tetap salat. Wa in tadayyaqa, meskipun dia sudah dayyiq, sempit, maksudnya kan udah nampak dia ini memain-mainkan hukum, tapi tetap tak bisa dibunuh. Wa jawabuhu, nah ini jawabannya, anna qaulahum, pendapat mereka yang mengatakan la qatla bil qada, mahalluhu fi qada lam yu'mar bi adaihi fil waqti. La qatla bil qada, tidak ada hukum bunuh bagi qada. Mahalluhu, tempatnya,
fi qada'in lam yu'mar bi adaihi fil waqti. Tentang qada yang tidak diperintahkan menunaikannya pada waktu. Fa hadza la yuqtal wa in imtana minal qada' al mudayyaq. Li'annahu lam yatahaqqaq minhu muraghamatun tammatun lisyara'. Karena tak dapat dipastikan bahwa dia betul-betul melanggar syariat. Li'anna khurujaha an waqtiha syubhatun ma fit ta'khir. Karena dia melaksanakan sholat di luar waktunya itu syubhatun ma fit ta'khir. Mirip-mirip seperti menunda sholat. Bi khilafi ma idza umira biha fil waqti. Berbeda dengan kalau diperintahkan melaksanakan mesti di situ. Famtana'a. Kemudian dia enggak mau. Nah, itu beda. Fa innahu la syubhata lahu fit ta'khir biwajhin. Maka tidak ada kesamaran lagi. Enggak bisa ngeles dia, enggak bisa ngeyel bahwa saya mentakhir, enggak bisa. Fatahaqqaqat minhu muraghamatu syar'i bil kulliyah. Saat itu maka dapatlah dipastikan bahwa dia memang sudah melanggar hukum dan layak untuk dihukum menurut syariat Islam secara keseluruhan. Faqutila ba'da khurujil waqti. Maka dijatuhkanlah dia hukum mati setelah waktu sholat itu keluar. Malam yubadir wa yusalli, selama dia tidak segera sholat. Wa ajaba ba'duhum bila yujdi bal la yasih. Ada pula sebagian mereka yang memberikan jawaban tapi jawabannya tidak mengena dan tidak sahih. Wa huwa annal ismata fi khabar, bahwa ismah, terpeliharanya nyawa pada hadis umirtu an uqatilan nasah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, as-sabiq masyrutatun bi thalathah. Disyaratkan mesti ada 3. Minha iqamatus shalah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Katanya syaratnya ada 3, di antaranya iqamatus shalah. Kalau dia sudah melaksanakan salat, maka tidak lagi diperangi. Wa wajhu adami ijda'ihi wadihun. Alasan tidak tepatnya itu jelas. Wa adamu sihhatihi wa adami sihhatihi annal mawqufa ala thalathatil muqatilah. Wa la yalzam min jawaziha jawazul qatl. Ala tara anna mani'iz zakah yuqatalun? Apa ente enggak lihat? Orang yang enggak bayar zakat itu kan dihukum mati. Bi khilafi man tarakaha min ghairi qital. Fa innahu la yuqtal. Orang yang tidak mau bayar zakat, ingkar bayar zakat, dihukum mati, diperangi, seperti yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar terhadap orang yang tak mau bayar zakat. Yuqatalun, diperangi. Bi khilafi man tarakaha min ghairi qital. Berbeda dengan orang yang tidak menunaikan zakat tanpa perang. Fa innahu la yuqtal. Maka dia tidak dihukum mati. Bi khilafi man tarakaha min ghairi qital. Fa innahu la yuqtal. Jadi tetap ada beda. Dan sebagian pula mengatakan orang yang diperangi oleh Abu Bakar itu orang yang murtad. Nampaknya dia enggak bayar zakat, tapi sebetulnya Arab Badui yang pura-pura masuk Islam, pas Nabi meninggal dia murtad. Besok judulnya hadis yang ke-15. Judulnya Tanda orang beriman. Besok judulnya 3 tanda orang beriman. Siapa yang beriman begini, begini, begini besok. Tiga tanda orang beriman. Baik, sekarang kita bahas dari Ibu Naila. Assalamualaikum Ustadz, bila kita punya uang sudah 1 tahun
sudah sampai nisab, bolehkah zakatnya dengan barang? Ibu Nela punya duit 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000 pada tanggal 1 Zulhijjah 1441. Ingat, kalau sudah sampai ambang batas ini, berarti sudah wajib. Kemudian pada tanggal 1 Zulhijjah 1442 bertambah di atas 42, anggaplah 50 juta. Uang ibu 50 juta. Berarti zakatnya berapa tuh? Kalau 10 juta 250.000. 1.250.000. Zakatnya 2,5%. Maka ibu keluarkan dalam bentuk uang. Keluarkan uang, serahkan ke Basnas atau serahkan langsung. Tak boleh ibu belikan ke yang lain, karena ini kecuali zakat sawah. Zakat padi itu berikan beras. Tapi kalau ini kasih bentuk uang, kasih dia uang. Apalagi zaman sekarang kalau kita belikan barang, rupanya barang kita kasih dia sembako, rupanya dia baru dapat santunan dari tabung wakaf umat. Akhirnya dijualnya lagi sembako untuk ke warung. Jadi Ibu Nela kasih dia uang. Oke, pertanyaan kedua Ibu Sri Herlina. Ustadz, kami jualan alat pancing dan umpan cacing. Apakah uang hasil jual cacing itu halal dibawa untuk naik haji? Kalau ibu ikut pendapat bahwa cacing itu haram, diharamkan bagi kamu al-khaba'is. Al-khaba'is yang menjijikkan. Cacing itu kan menjijikkan. Haram menjual yang menjijikkan, maka hasilnya haram. Ini kelompok pertama. Karena haram, menjijikkan, maka hasilnya pun haram. Kelompok kedua yang mengatakan halal. Yang halal itu bukan bendanya, tapi jasanya. Menggali tanahnya, masukkannya ke plastik, nyimpannya, memasarkannya. Ibu kan, bapak kan jualnya pakai kios, itunya. Jadi bukan jual cacingnya, tapi jasanya. Tapi ini tidak berlaku pada mahrul baghi, hasil prostitusi. Nah, itu tak bisa. Hasil prostitusi itu nggak ada dua pendapat, itu haram. Hulwanil kahin, upah dukun. Samanil kalbi, hasil jual babi. Itu nggak bisa. Pak Ustadz, gimana hasil jual babi? Hasil jual babi halal karena jasanya. Itu nggak bisa. Nggak ada tawar menawar kalau hasil jual babi. Wa mahril baghi, hasil prostitusi wanita WTS hasilnya tak ada tawar menawar, haram. Ya, samanil kalbi, jual babi, hasil prostitusi. Hulwanil kahin, duit dari hasil perdukunan. Tapi kalau cacing tadi, nah itu. Tapi kalau saya pribadi, balik ke hadis al-halal innal halala bayyinun, yang halal itu jelas.
Wa innal harama bayyinun, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, antara keduanya adalah yang samar-samar. Saya pribadi, maksudnya saya nggak akan mau itu. Tapi kalau ada yang jual cacing, jual jangkrik, jual kelabang untuk ikan arwana, jual ulat Jerman, jual jangkrik untuk ikan, itu ikan-ikan yang sekarang kan ikan-ikan buas itu. Jangkrik kan nggak dimakan, ulat Jerman juga kan tak dimakan. Lalu orang yang jual itu apa? Jasanya, jasa dia menyiapkan, memasukkan, itu. Paham, bisa dipahami. 3. Ibu Bunda Susilowati. Ustadz, saya kena luka bakar wajah dan jari-jari sampai tangan. Bagaimana cara wudhu tayamum saya, sedangkan tidak bisa pakai debu? Pakai tanah tak bisa, pakai debu pun tak bisa, karena pakai penutup. Ya pakai isyarat aja. Ibu pakai mazhab Maliki, ambil batu yang betul, bukan semen yang dibentuk, yang batu bulat. Ibu usap batu itu ke wajah sekali, gini kan, usap lagi ke tangan sampai siku. Ini batu bulat, batu kali, usap wajah, usap lagi. Udah pakai mazhab Maliki karena darurat. Nggak bisa sampai nggak bisa. Darurat. Nanti udah sembuh, insya Allah udah bisa kena air baru berwudu. Jangan sampai nggak ibadah. Karena dengan ibadah itu hati menjadi tenang. 1 kali tayamum untuk 1 sholat. Begitu juga kalau ibu berhadas besar. Maaf cakap, habis hadas besar tetap tayamum sekali untuk menghabiskan hadas besar. Untuk sholatnya tayamum, cari batu kali sampai sehat. 1 tayamum untuk 1 sholat. Sholat qabliyah subuh, sholat subuh, zikir, sholat isyraq, tayamum lagi. Qabliyah subuh, tayamum. Sholat subuh, tayamum. Zikir, terbit matahari, sholat isyraq, tayamum. Sholat duha, tayamum. Qabliyah zuhur, tayamum. Baru sholat. Begitu, Bu. 4. Pak Mahsun. Ustadz, bagaimana hukumnya berteman dengan orang yang suka judi dan mabukan yang diharamkan Allah? La tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu dekat-dekat dengan orang yang zalim, nanti kamu kena jilatan api neraka. Kalau Pak Mahsun bisa. Mahsun artinya terpelihara. Nah, jadi Pak Mahsun ini dia terpelihara dari judi dan mabuk. Kalau Bapak bisa terpelihara, ngajak mereka taubat, lanjutkan. Tapi saya khawatir lama-lama Bapak pula main judi dan mabuk sama dia. Maka kalau tak bisa kita kasih tahu sekali, habis itu kita kuatkan hati. Kau jangan judi, jangan mabuk, nanti kalian mati sambar geledek. Nanti kalian mati. Ini tentang judi dan mabuk. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat munkar. La yushikanna ayab'atsallah 'alaikum azaban. Aku khawatir nanti kamu dikirimkan Allah azab. Kalau kamu tak melakukan ini, aku khawatir kamu dikirim Allah azab. Jadi Pak Mahsun tetap laksanakan amar ma'ruf nahi munkar sesuai kemampuan. Yang punya jabatan, Pak anggota dewan, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, buatkan perda. Pak Bupati buatkan perbub, Pak Gubernur buatkan pergub.
Pakai kekuasaan tuh untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jangan keras suara waktu kampanye aja. Dah selesai. Yang kelima Pak M. Farhan, bagaimana caranya menjelaskan secara logis kepada orang mengatakan Islam kejam karena membunuh orang murtad? Bagaimana cara menjelaskan secara logis pada orang yang menyatakan Islam kejam karena membunuh orang murtad? Orang yang tidak beragama itu nggak ada standarnya, jadi payah. Gimana kita mau bicara dengan orang nggak punya standar? Dibilang standarnya perasaan, dia sangat amat berperasaan. Cobalah lihat, kalau ada binatang disakiti, bukan main pembelaannya. Tapi orang Palestina dibunuh, dia cuek aja. Satu Floyd diinjak meninggal, suatu Amerika mengamuk. Orang Palestina tiap hari dibunuh, diam aja dia. Nah, jadi mereka ini nggak punya standar. Orang Islam nyembelih hewan kurban, ngamuk dia. Tapi mereka menyakiti banteng setiap hari, menusuk matador itu, cuek aja dia. Nah, jadi susit itu maksudnya susah dan sulit. Susah dan sulit kita berdialog dengan orang yang tidak punya standar. Kalau kita dalam Islam kan standar 1 meter itu 100 cm gitu. Jadi kalau ada orang bawa kayu, ya kita ukur. Berapa ini? 90. Kurang. Nah, ini standar. Mereka nggak ada standar. Karena standarnya akal. Ya payah. Main bola aja ada pakai standar. Mereka nggak ada standar. Akal Amerika kan nggak sama dengan akal Eropa. Akal Eropa nggak sama dengan akal Afrika. Akal Afrika nggak sama dengan akal Asia. Makanya agama itu turun untuk membuat standar baku. Jadi kalau orang Amerika, Afrika, Asia berkelahi, standarnya apa? Ya Islam. Gitu Pak Farhan. Standarnya Islam. Dalam Islam, orang kalau non-muslim, ya nggak apa-apa. Non-muslim dia, ya nggak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sudah Islam, Muslim, murtad, itu pengkhianat. Maka hukumannya hukuman mati. Standar itu yang buat siapa? Allah. Saya nggak setuju dengan Allah, berarti kau hukum mati juga. Nah, ini jadi susah kita kalau ngomong nggak pakai standar. Nah, oleh sebab itu maka itulah gunanya Islam itu datang untuk menetapkan standar. Kalau pakai perasaan menutup aurat itu ikut perasaan orang Jepang, pakai kimono. Perasaan menutup aurat itu orang Eskimo, musim dingin semua tutup semua. Perasaan menutup aurat itu nggak bisa. Standarnya apa? Ya Islam. Allah yang menciptakan manusia, yang paling tahu tentang manusia itu Allah. Makanya mengeluarkan standarnya Allah. Patuh dan taat kepada standar yang dibuat Allah, ya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah. Jadi begitu Pak M. Farhan. Demikian kajian kita malam ini. Jangan lupa besok kita kaji 3 sifat orang beriman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.